Apakah kalian tahu, François Marie Arouet, yang lebih dikenal dengan nama Pana Voltaire, lahir pada 21 November tahun 1694 di Paris, Prancis. Sejak kecil, ia menunjukkan kecerdasan yang luar biasa. Sebuah tanda-tanda yang sudah terlihat sejak ia berada di sekolah Jesuit, Carl Louis Le Grand. Di sana, Voltaire tidak hanya belajar bahasa Latin dan Yunani, tetapi juga menyerap berbagai pengetahuan tentang sastra klasik dan filsafat. Namun, meskipun mendapat pendidikan yang sangat baik, Voltaire tumbuh dengan rasa ketidakpuasan terhadap struktur sosial dan agama yang ada pada masa itu. Awal kehidupan dan awal karier menulis. Pada usia muda, Voltaire mulai terlibat dalam dunia tulis-menulis. Kecerdasannya yang tajam segera membawanya ke dalam lingkaran intelektual dan budaya. Paris, pada tahun 1717, Voltaire menulis sebuah puisi satir yang mengejek kekuasaan, politik dan masyarakat Prancis. Puisi tersebut cukup mengundang perhatian dan kritik tajam, sehingga ia dipenjara di Bastille, penjara terkenal di Paris, selama masa tahanannya. Voltaire tidak hanya merenung tentang ketidakadilan yang dialaminya, tetapi juga mulai mengembangkan pandangannya mengenai kebebasan berpikir dan hak asasi manusia. Setelah beberapa bulan di penjara, Voltaire dibebaskan dan memilih untuk mengasingkan diri ke Inggris, di mana ia tinggal selama sekitar 3 tahun, 1726 sampai 1729. Pengalaman di Inggris sangat mempengaruhi pemikiran Voltaire. Di sana, ia mengamati sistem politik yang lebih terbuka, di mana kebebasan berpendapat dan toleransi agama lebih dihargai. Ia memuji sistem monarki konstitusional Inggris dan kebebasan ilmiah yang berkembang di negara tersebut. Karya terkenal pertama yang terinspirasi dari pengalamannya di Inggris adalah Letters on the English, 1733, yang berisi apresiasi terhadap kebebasan politik dan ilmiah di Inggris, serta kritik terhadap despotisme di Prancis. Kembali ke Prancis dan karier menulis yang lebih lanjut. Setelah kembali ke Prancis, Voltaire melanjutkan karier menulisnya dan memproduksi berbagai karya yang semakin mengukuhkan dirinya sebagai seorang intelektual terkemuka. Ia menulis puisi, esai, drama, dan buku yang berisi kritik tajam terhadap berbagai aspek kehidupan di Eropa, terutama terhadap gereja Katolik, monarki absolut, dan ketidakadilan sosial. Karya-karyanya seringkali menampilkan humor, ironi, dan satire yang memikat pembaca. Namun di balik itu terdapat pesan moral dan filsafat yang dalam. Voltaire tidak pernah berhenti mengkritik dogma agama. Ia merasa bahwa agama, khususnya Katolik, seringkali digunakan oleh para pemimpin untuk menindas dan mengendalikan rakyat. Salah satu karya terbesar Voltaire yang berisi kritik terhadap agama adalah Philosophical Dictionary, 1764, sebuah ensiklopedia yang mengkritik berbagai konsep agama dan menekankan pentingnya rasio dan kebebasan berpikir. Ia juga menulis tentang konsep deisme, pandangan bahwa Tuhan menciptakan dunia namun tidak terlibat langsung dalam kehidupan sehari-hari umat manusia, yang sangat bertentangan dengan dogma gereja Katolik saat itu. Selain itu, karya Voltaire yang paling terkenal adalah Candide 1759, sebuah novel satir yang menceritakan perjalanan seorang pemuda bernama Candide yang menjalani serangkaian petualangan mengerikan, yang menunjukkan betapa naifnya pandangan optimistik bahwa semuanya adalah yang terbaik di dunia terbaik. Lewat Candide, Voltaire mengecam berbagai aspek masyarakat Eropa pada masa itu, seperti ketidakadilan sosial, korupsi pemerintah, dan kebodohan agama. Dengan cara ini, Voltaire menggunakan satir untuk mengkritik pandangan dunia yang berlebihan optimistik, serta ketidakmampuan manusia untuk melihat kenyataan yang lebih keras dan kompleks. Voltaire dan toleransi beragama. Selama hidupnya, Voltaire menjadi seorang penganut toleransi beragama yang teguh. Salah satu contoh signifikan dari perjuangannya untuk kebebasan beragama adalah kampanyenya yang terkenal dalam kasus Calas, sebuah keluarga Protestan yang dituduh membunuh anaknya yang beragama Katolik. Meskipun tidak ada bukti yang mendukung tuduhan tersebut, keluarga Calas dihukum mati tanpa keadilan yang memadai. Voltaire mengecam keras peradilan ini dan menulis karya yang sangat terkenal,
Treatise on Toleration 1763, yang menyerukan kebebasan beragama dan hak untuk berpikir tanpa takut akan penindasan atau hukuman. Voltaire percaya bahwa masyarakat seharusnya dihormati bukan karena kepatuhan pada dogma agama tertentu, tetapi karena kemampuan individu untuk berpikir dan membuat keputusan berdasarkan alasan dan moralitas. Ia juga berpendapat bahwa kebebasan berbicara dan berpendapat adalah fondasi utama bagi kemajuan peradaban. Voltaire sangat mendukung hak-hak individu dan mempertanyakan legitimasi kekuasaan absolut yang digunakan oleh para penguasa, pencapaian dan pengaruh. Karya-karya Voltaire memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pemikiran Eropa dan dunia. Pemikiran-pemikirannya tentang kebebasan, keadilan sosial, dan hak asasi manusia mempengaruhi banyak tokoh besar dalam sejarah, seperti Thomas Jefferson dan para pendiri Amerika Serikat. Selain itu, ia juga menjadi pelopor bagi gerakan pencerahan yang menekankan pentingnya rasio, ilmu pengetahuan, dan kebebasan individu. Di Prancis, meskipun Voltaire sering berhadapan dengan pemerintah dan gereja, pengaruhnya tetap besar. Ia dihormati oleh banyak intelektual dan reformis, dan ide-idenya tentang kebebasan berpikir dan toleransi beragama menjadi dasar bagi perubahan sosial dan politik di Prancis pada abad ke-18 dan ke-19. Ia bahkan sering dianggap sebagai simbol kebebasan intelektual dan perjuangan melawan penindasan. Akhir hidup dan warisan. Voltaire meninggal pada 30 Mei tahun 1778 di Paris pada usia 83 tahun. Setelah mengalami masa hidup yang penuh dengan pertempuran intelektual dan penindasan dari berbagai pihak, meskipun ia tidak selalu dipahami atau diterima oleh banyak orang semasa hidupnya, Voltaire akhirnya diakui sebagai salah satu tokoh terbesar dalam sejarah, filsafat dan sastra. Warisannya, yang berisi pandangan tentang kebebasan berpikir, toleransi beragama, dan keadilan sosial, tetap relevan hingga saat ini. Pada abad ke-21, pemikiran-pemikiran Voltaire tentang hak asasi manusia, kebebasan berpendapat, dan kritik terhadap dogma agama masih menginspirasi banyak orang di seluruh dunia. Voltaire bukan hanya seorang penulis, tetapi juga seorang pejuang kebebasan yang berani menantang kekuasaan dan menyuarakan hak-hak individu. Sebuah pencapaian yang terus dihargai sepanjang sejarah. Sumber pertama, Candide 1759 oleh Voltaire. Kedua, Voltaire Alive 2009 oleh Ian Davidson. Ketiga, The Portable Voltaire 1961 oleh Ben Ray Radman. Terima kasih telah mendengarkan cerita Voltaire, satir, kebebasan, dan perjuangan melawan penindasan. Semoga hidup kalian menyenangkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.